AKBP Dalizon akui tiap bulan setor 500 juta rupiah ke Kombes Anton. Sidang lanjutan kasus gratifikasi suap Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat PUPR Kabupaten Muba Provinsi Sumatera Selatan dengan terdakwa AKBP Dalizon berlangsung di Pengadilan Tipikor Palembang, Rabu tanggal 3 Agustus tahun 2022. Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum, JPU menghadirkan saksi yang merupakan istri dari terdakwa. Mantan Kapolres Ogan Komering Ulu, Oku Timur, Sumatera Selatan, AKBP Dalizon, merupakan terdakwa kasus suap Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, Sumsel, mulai buka-bukaan dengan mengungkap fakta baru di persidangan. AKBP Dalizon mengatakan, bahwa dia setiap bulan harus menyetor sejumlah uang kepada atasannya. Atasan tersebut yakni, mantan Direktur Reserse Kriminal Khusus, Dirkrimsus Polda Sumsel Kombes Anton Setiawan. Dikutip dari Tribun Sumsel, pernyataan tersebut disampaikan Dalizon saat memberi keterangan secara langsung di hadapan Majelis Hakim atas kasus dugaan penerimaan fee dalam proyek Dinas PUPR Kabupaten Muba tahun anggaran 2019 yang menjeratnya. 2 bulan pertama saya wajib setor 300 juta rupiah ke Pak Dir Anton. Bulan-bulan setelahnya, saya setor 500 juta rupiah sampai jadi Kapolres. Itu jatuh temponya setiap tanggal 5, ujar Dalizon di Pengadilan Tipikor Palembang, Sumsel, Rabu, tanggal 7 September tahun 2022. Pengakuan tersebut langsung mendapat reaksi dari Majelis Hakim yang diketuai Mangapul Manalu. Hakim Ketua, Mangapul Manalu lantas bertanya dari mana asal uang dengan nominal besar tersebut. Saya lupa, uangnya dari mana, Yang Mulia. Tapi yang jelas ada juga dari hasil pendampingan. Bayarnya juga sering macet, buktinya itu dapat ditagih, jelasnya. Dalam persidangan, Dalizon juga mengungkapkan alasannya ingin membuka kasus secara gamblang. Ia mengaku sangat kecewa atas sikap atasan maupun anak buahnya, di mana, saat itu ada 3 anak buahnya yang ikut diperiksa di Paminal Mabes Polri, yakni 3 kanit di Ditreskrimsus Polda Sumsel bernama Pitoy, Salupen, dan Haryadi, yang memohon kepadanya untuk dilindungi. Mereka minta tolong, Komandan, tolong kasihani anak istri kami. Tolonglah Komandan, kalau Komandan menolong kami, sama saja dengan menolong 100 orang meliputi keluarga kami, ujar Dalizon menirukan perkataan anak buahnya. Kenapa saya berubah pikiran untuk membuka semuanya? Karena saya tahu Pak Direktur menjelek-jelekkan saya di belakang. Anggota juga mengkhianati saya, mereka tidak memenuhi janji untuk mengganti uang yang saya gunakan untuk menutupi yang mereka terima, katanya menambahkan. Mendengar pernyataan tersebut, Hakim lalu menyinggung apakah Dalizon masih sayang pada bawahannya. Tidak lagi, Pak Hakim, jawabnya singkat. Menyinggung soal aliran dana sebesar 10 miliar rupiah yang diduga bersumber dari Dinas PUPR Muba, Dalizon sama sekali tidak menampiknya. Dia berujar, uang tersebut diberikan melalui Bram Rizal, salah seorang kabid Dinas PUPR Muba yang mengaku sebagai sepupu bupati. Sebanyak 2,5 miliar rupiah dari hasil kejahatan ini untuk saya. Terus 4,25 miliar rupiah untuk Dir, sisanya saya berikan kepada 3 kanit. Terus ada 500 juta rupiah fee untuk Hadi Chandra, jelasnya. Usai persidangan, AKBP Dalizon enggan berkomentar banyak atas kasus yang kini menjeratnya. Meski begitu, dia mengaku sangat lega telah mengungkapkan keterangan secara langsung di hadapan hakim. Iya, saya lega, ujarnya. Sementara mantan Dirkrimsus Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol Anton Setiawan membantah telah menerima uang dari Dalizon. Kombes Pol Anton Setiawan juga tak kunjung hadir dalam persidangan yang menjerat AKBP Dalizon. Namun, dalam berita acara pemeriksaan BAP yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum di ruang sidang pada tanggal 10 Agustus, Anton membantah keterangan AKBP Dalizon terkait penerimaan uang fee kepada dirinya. Dalam persidangan sebelumnya, Dalizon selalu menyebut bahwa Anton telah menerima uang darinya. Anton juga mengaku tak mengetahui kasus dugaan korupsi Dinas PUPR Muba yang dalam tahap penyelidikannya dihentikan terdakwa. Tidak ada perintah dari saya menghentikan proses penyidikan termasuk pengamanan proyek Dinas PUPR. Saya juga tidak pernah menerima uang, benda atau hadiah apapun terkait proses penghentian perkara di Kabupaten Muba, kata JPU membacakan BAP dari Anton. Diberitakan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum JPU Kejaksaan Agung Kejagung Mangapul Manalu menyebutkan, AKBP Dalizon saat menjabat sebagai Kasubdit Tipikor Polda Sumatera Selatan, memaksa mantan Kepala Dinas PUPR Muba, Herman Mayori, membayar fee 5% agar proses penyidikan proyek Dinas PUPR Muba dihentikan. Tidak hanya itu, Dalizon juga meminta uang 5 miliar rupiah sebagai pengamanan seluruh proyek di Dinas PUPR Muba. Terdakwa Dalizon juga meminta 1% dari seluruh proyek di Dinas PUPR Muba tahun anggaran 2019. Jika uang tidak diberikan maka terdakwa mengancam kasusnya akan naik ke dalam tahap penyidikan, kata Mangapul saat membacakan dakwaan. Permintaan uang itu lalu dipenuhi oleh Kepala Dinas PUPR Musi Banyuasin, Muba, Herman Mayori karena dia takut atas ancaman tersebut. Lalu, seorang bernama Hadi Chandra menghubungi terdakwa Dalizon untuk mengantarkan uang sebesar 10 miliar rupiah yang dimasukkan ke dalam 2 kardus. Atas perbuatannya, terdakwa Dalizon diancam dengan pasal alternatif kumulatif, yakni sebagai aparat penegak hukum diduga telah melakukan tindak pidana gratifikasi dan pemerasan, yakni melanggar pasal 12E atau 12 BUU RI nomor 31 tahun 2001 tentang korupsi, atau pasal 5 ayat 2 Jo pasal 5 ayat 1 huruf A UU RI nomor 31 tahun 2001 tentang korupsi.
Untuk diketahui, kasus suap di Dinas PUPR Muba ini juga menjerat mantan Bupati Muba Dodi Reza Alex Nurdin, mantan Kepala Dinas PUPR Musi Banyuasin Muba Herman Mayori, dan Kepala Bidang Kabid Sumber Daya Air Dinas PUPR Muba Edi.